Tanya Pak Ronald baik. Alhamdulillah kayak ini Pak, ada kayak kejadian ini Pak di hotel tadi Pak, cuman sudah bisa ini teratasi sampai sekarang sebenarnya agak ini Pak, apa namanya, agak-agak demam saya rasa, demam kayak masih ini, masih menenangkan diri ini Pak. Oke, oke Pak Ronald. Tapi katanya Pak Ronald ini mau bicara dengan saya ya. Oke, saya punya waktu mungkin sekitar 15 menit ya Pak Ronald. Apa yang mau diumumkan itu Pak Ronald? Sebenarnya Pak dari kemarin itu saya mau chat tapi tidak enak, mungkin saya lihat di statusnya Bapak ini sibuk sekali, jadi saya ini mengundurkan, maksudnya undurkan diri Pak untuk ngechatnya, tapi alhamdulillah tadi Pak saya memberanikan diri untuk mengechat Bapak terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, dan akhirnya Bapak juga responnya juga cepat, dan pada hari ini bisa ini ketemu secara apa namanya, luring Pak Di. Alhamdulillah. Oh iya, iya Ini Pak terkait Ronald. dengan Jadi minta maaf ini terkait ya, silakan Pak. iya minta minta maaf Pak Ronald. Kemarin-kemarin saya punya kegiatan juga di Makassar jadi agak tidak membalas chatnya Pak Ronald. Oke, karena waktu kita ini singkat Pak Ronald, Ya mungkin Pak. Pak Ronald bisa yang mau dibicarakan itu apa itu Pak Ronald? Ya Pak, terkait dengan yang di sekolah saya Pak, pada saat saya mengajar Pak, itu Pak saya merasa melihat peserta didik sebagian ini Pak kurang dalam minat belajarnya Pak. Itu yang saya sebenarnya mau ku ceritakan sama Bapak. Oh, jadi saya bisa tangkap ini Pak Ronald, Iya, siswanya kurang minat belajarnya ya Pak Ronald. iya Pak, Dari betul Pak. situ Pak Ronald barangkali masih ada mungkin masalah lain selain ini kurang minat belajarnya siswanya. Untuk saat ini Pak, mungkin itu saja dulu yang mau ini dibicarakan dulu untuk saat ini Pak. Nanti ke depannya kalau misalnya ada masalah lain mungkin kita bisa ketemu Pak Di secara tatap muka begitu Pak. Siap, siap Pak Ronald, Insya Allah. Eh, nah, dari masalah Pak Ronald ini kan saya bisa tangkap bahwa kurang minat belajar ya. Kira-kira Iya, Pak. eh, apa penyebabnya itu Pak Ronald? Sehingga minat belajar siswa Pak Ronald ini agak agak menurun. Mungkin pada saat mengajar saya Pak, cara mengajar saya terlalu monoton. Yang kedua, media pembelajarannya juga itu saja. Jadi mungkin peserta didik saya tuh kayak merasa jenuh pada saat proses pembelajaran Pak. Itu. Oh iya, iya, iya. Jadi masalahnya cara belajar yang monoton ya, kemudian mungkin media pembelajaran itu juga kayak kurang menarik Pak Ronald ya. Iya Pak. Nah, selain itu kira-kira apa lagi kira-kira anunya Pak masalahnya sehingga minat belajar siswanya Pak Ronald ini eh, kurang. Masalahnya mungkin saya kurang apa ya, memperhatikan kebutuhan belajar murid. Misalnya yang kayak misalnya yang kayak eh, kan ada sekarang itu namanya pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Saya tidak Iya, betul itu. memetakan yang mana kayak murid yang suka menonton video, yang suka mendengarkan, kemudian yang suka jalan-jalan. Saya tidak melihat ke arah sana Pak, dan akhirnya proses pembelajaran yang saya lakukan itu monoton dan anak-anak itu merasa jenuh Pak. Oh iya, iya. Jadi saya Iya bisa Pak. tangkap ada dua ya. Mungkin yang menjadi masalahnya kurang minat belajar siswanya Pak Ronald ini karena metode belajarnya mengajarnya kurang bervariasi, medianya kurang bervariasi, kemudian kurang memperhatikan kebutuhan belajar siswa Pak Ronald ya. Iya betul Pak. Nah, kira-kira dari perbincangan kita ini Pak Ronald yang singkat ini, kira-kira apa tujuan Pak Ronald eh, Bapak kita berbincang ini kira-kira apa tujuannya mau mau seperti apa siswanya itu ke depan? Mungkin dengan kita berbicara ini Pak, sering-sering begini dengan Bapak yang hebat ini, mungkin saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi begitu Pak. Itu tujuannya Oh, Pak. oh tujuannya dari dapat solusi ya untuk Iya, meningkatkan eh,
minat belajar siswanya barangkali Pak Ronald ya. Iya betul Pak. Nah, dari tujuan teh ini untuk meningkatkan minat belajar siswanya, kira-kira apa rencana Pak Ronald ini ke depan? Mau apa Pak Ronald sehingga bisa meningkatkan minat belajar siswanya ini, Pak Ronald? Yang pertama mungkin Pak, karena kan saya ditahu Pak karena sekarang itu kan kurikulum merdeka identik dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin saat ini memang saya tidak paham dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti apa itu Pak, dan mungkin yang saya akan lakukan adalah pertama mungkin belajar dari YouTube misalnya bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana merancang pembelajaran dengan baik, kemudian bagaimana belajar di dalam kelas itu dengan membuat peserta didik menjadi senang dan bahagia. Mungkin itu yang tujuan utama dan yang saya akan lakukan itu Pak. Oke, Pak Ronald, bagus sekali nih ke rencananya ke depan. Nah, saya tangkap tadi ya Pak Ronald mau belajar bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi di YouTube. Nah, selain itu Pak Ronald mungkin ada rencananya ke depan selain ini apa kira-kira lagi Pak Ronald rencana apa selain ini? Rencana selain yang saya sebutkan tadi Pak, mungkin saya akan bertanya kepada teman sejawat yang bisa memberikan saya solusi terkait dengan apa yang saya ajarkan, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, baik dari guru-gurunya itu Pak, kepala sekolah, itu saja Pak. Oh iya, oke bagus sekali ini Pak Ronald. Jadi yang saya tangkap ini Pak Ronald rencananya ke depan untuk meningkatkan motivasi belajar siswanya ini yang pertama belajar dari YouTube tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian eh, bertanya ya kepada rekan-rekan di sekolah mungkin yang paham dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bertanya ke kepala sekolah. Bagus sekali nih rencananya ini Pak Ronald. Kira-kira rencana ini eh, kapan kira-kira mau kita wujudkan ini Pak Ronald? Yang saya wujudkan itu Pak, mudah-mudahan kan ini apa namanya tahun ajaran baru ya Pak. Jadi saya mungkin kalau misalnya ada waktu biasa saya sudah bisa ini mempelajari dan terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak, membuat desain pembelajaran yang bervariasi. Mungkin saya bisa akan melaksanakan besok Pak. Oke, luar biasa ini Pak Ronald sudah Ya Pak. mau aksi ya besok ya dalam waktu singkat seperti ini. Nah, Ya, eh, dari pembicaraan kita ini Pak, selain tadi kan ada kedua yang mau dilaksanakan itu Pak. Yang prioritasnya itu yang pertama yang mana dulu Pak? Kan tadi kan ada belajar dari YouTube, kemudian bertanya sama rekan sejawat. Kira-kira yang kedua ini Pak, yang mana mau diprioritaskan untuk pertama dilaksanakan itu Pak? Protes yang pertama mungkin karena saya kan apa namanya kurang puas dengan eh, tidak bertanya hanya bertanya saja kepada guru. Tentu yang paling utama saya lakukan adalah bagaimana saya misalnya saya menonton video di YouTube. Oh ternyata ini yang namanya video pembelajaran yang berdiferensiasi. Ternyata ini yang namanya mengajar yang menyenangkan. Ternyata ini namanya yang apa namanya pembelajaran atau media yang bervariasi untuk menyenangkan anak-anak kita saat proses pembelajaran. Tentunya itu yang paling saya utamakan, Pak. Oke, bagus sekali Pak Ronald. Jadi saya bisa tangkap bahwa yang jadi prioritas pertama ini Pak Ronald ya, mungkin nonton video ya di YouTube ya, belajar Iya, bagaimana itu pembelajaran yang berdiferensiasi, yang menyenangkan, yang mungkin bisa memenuhi semua kebutuhan siswa Pak Ronald ya. Nah, betul, Pak. dari itu Pak Ronald, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Ronald untuk melaksanakan rencananya ini Pak Ronald? Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Ronald? Yang pertama mungkin yang saya akan libatkan adalah
kepala sekolah. Karena kan kepala sekolah punya wewenang untuk apa namanya, memerintah kepada kayak guru-guru begitu, merekrut terkait dengan permasalahan apa yang dihadapi oleh kita-kita. Jadi mungkin yang paling utama yang saya meminta apa namanya, bantuan adalah kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah melibatkan guru-guru yang ada di sekolah. Mungkin saya ini apa namanya Pak, kurang dalam bersosialisasi kepada guru terkait apa juga tertutup dengan permasalahan yang saya hadapi juga di kelas. Jadi mungkin saya bisa ajak juga teman sejawat yang ada di sekolah saya, Pak. Iya, oke, bagus sekali Pak Ronald. Jadi saya bisa tangkap ini Pak Ronald ya, ada dua, mulai dari kepala sekolah yang mungkin bisa diminta bantuan Pak Ronald ya, kemudian rekan sejawat. Nah, kira-kira selain kedua yang bisa membantu Pak Ronald, ada lagi orang yang kira-kira bisa diminta bantuan untuk melaksanakan program apa rencana Pak Ronald ini ke depan ini. Mungkin yang terutama yang saya sebutkan yang tadi, Pak, yang dua itu kepala sekolah dan guru, mungkin yang perlu sekali juga, Pak, kayak fasilitas sekolah itu kayak misalnya kayak yang paling mendukung itu adalah kayak laptop misalnya, Pak. Yang kedua kayak LCD itu yang menunjang sekali proses pembelajaran kita, Pak. Oh, jadi ceritanya ini Pak Ronald membutuhkan juga semacam fasilitas ya. Iya betul, Pak. Jadi fasilitas seperti laptop, LCD, dan kalau fasilitas seperti ini di sekolah Pak Ronald itu biasa kita minta kemana? Ke kepala sekolah kah atau kemana kalau di sekolah Pak Ronald? Kalau kebetulan, Pak, kalau di sekolah itu kan namanya fasilitas sekolah. Tentunya kan kita bebas untuk menggunakan media itu, Pak. Misalnya pada saat kebetulan Pak di sekolah satu kan ada dua LCD sama kayak laptop, ada beberapa lah, Pak. Jadi kita mungkin secara bergantian begitu siapa yang mau menggunakan LCD pada hari itu. Jadi Oh iya, apa namanya, Pak? iya, oke, oke Pak Ronald, saya bisa tangkap itu. Nah, karena waktu kita ini tinggal sedikit Pak Ronald, saya ingin menanyakan, bagaimana perasaan Pak Ronald setelah kita berbincang-bincang ini? Perasaan awal, Pak, kayak merasa kayak apa eh, kepikiran, Pak, terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Terus setelah bercerita dengan Bapak dan alhamdulillah permasalahan yang saya hadapi ini sudah bisa saya ungkapkan dan bisa plong, Pak, secara bahagia tentunya, Pak. Terima Oke, kasih ini oke juga Pak Pak sudah Ronald. ya terima kasih juga ini Pak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan baik dari permasalahan saya, curhatan saya. Minta maaf juga ini sudah membebankan terkait apa Siap, namanya siap Pak masalah yang saya Ronald, ya, hadapi, ya. Pak. Ya, Oke Pak Ronald, mudah-mudahan rencana Pak Ronald ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian setelah rencananya dilaksanakan, saya ingin dengar cerita Pak Ronald lagi. Mudah-mudahan semangat belajar siswanya siap, Pak. kembali meningkat ya Pak Ronald ya. Makasih Pak Ronald Siap, ya. siap. Kita akhiri Ya, siap, Pak. percakapan kita Pak Ronald ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ronald. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah baik Pak Ronald, walaupun dalam perjalanan tadi ini diburu-buru sampai di rumah ini Pak, tapi alhamdulillah sampai di rumah dengan jadwal yang ditentukan ini Pak, alhamdulillah baik. Iya, Pak. Kita Pak Ronald Maaf, bagaimana Pak. kabarnya? Alhamdulillah baik. Kebetulan saya ini hari kemarin, Pak, baru-baru pelatihan di Makassar, Pak, terkait dengan perencanaan Dapodik. Begitu, Pak. By the way, Pak, kemarin kan saya baru baca chatnya, Pak, dan terkait dengan chatnya yang sekarang baru ini direalisasikan terkait dengan permasalahan Bapak yang mau dibicarakan kepada saya kebetulan, Pak. Waktu chat itu pas saya sibuk-sibuknya, Pak. Jadi sekarang baru saya ada kesempatan untuk bicara sama Bapak. Nah, kira-kira apa sih maksudnya kendala apa itu ya yang kira sekiranya kita chat lagi? Kira-kira adakah permasalahan yang kita hadapi, Pak?
Iya Pak Ronald, ini sebenarnya masalah saya sudah lama sebenarnya saya alami ini Pak Ronald, dan mau saya bicarakan sama Pak Ronald ini karena saya anggap ini Pak Ronald ini teman yang kayak ya kayak enak sekali ditemani bicara tentang Insya permasalahan Allah. pembelajaran Pak Ronald. Jadi Iya. begini Pak Ronald, di sekolah saya itu Pak Ronald, eh, minat dan semangat belajar siswa saya itu sangat rendah Pak Ronald, dan itu menjadi beban pikiran saya apa eh, penyebabnya ini. Nah setelah saya tanya-tanya siswa, ternyata yang jadi penyebabnya itu Pak Ronald karena guru-gurunya yang dalam mengajar itu monoton, kemudian dia tidak menggunakan media pembelajaran dan seterusnya Pak Ronald. Itu yang mau saya bicarakan Pak Ronald. Oh, seperti itu ya Pak. Terkait dengan permasalahan kurang minat belajar murid dan itu adalah kendalanya adalah peran guru di situ ya Pak Di. Nah, Iya Pak. pertanyaannya Pak, kira-kira permasalahan yang Bapak hadapi yang terkait dengan em, minat belajar murid, kemudian eh, apa dikaitkan dengan guru yang terlalu monoton caranya mengajar. Ini masalah di mana kita ketahui itu Pak? Maksudnya sudah berapa lama itu kira-kira Pak? Oh iya Pak, jadi ini permasalahannya ini kayaknya sudah lama Pak. Cuman minggu lalu itu ada kegiatan OSIS Pak di sekolah dan saya ya terlibat di situ. Saya bincang-bincang seperti sahabat dengan siswa saya dan saya mulai bertanya di situ. Bilang, "Nak, kenapa cara belajarnya ini kayak kurang semangat ini belajar?" Dari situ siswanya sudah mulai curhat itu Pak Ronald, bahwa begini Pak, di sekolah itu kalau ada guru mengajar itu saja monoton caranya mengajar katanya. Bahkan ya disuruh saja mencatat tanpa ada media pembelajaran. Dari situ saya tahu itu Pak Ronald, sehingga kepikiran. Kepikiran Bapak di maksudnya kayak setelah berbincang-bincang sama muridnya terkait dengan permasalahan yang dihadapi muridnya. Nah, kenapa sih Bapak punya perasaan bahwasanya saya ingin apa namanya? Merubah terkait dengan permasalahan. Nah, setelah kita sudah mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh murid, nah kira-kira apa sih tindakan yang mau kita lakukan sehingga permasalahan yang kita hadapi di sekolahnya Bapak itu bisa atau meminimalisir atau artinya kalau bukan lagi mengurangi, menghilangkan terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Bapak. Kira-kira apa tindakan yang Bapak mau lakukan? Iya Pak Ronald, jadi saya sudah mulai merencanakan dari hasil identifikasi saya terkait dengan turunnya minat belajar siswa itu, saya mulai memikirkan ini Pak Ronald ke depan apa-apa yang mau saya lakukan. Nah, untuk sekarang ini Pak Ronald ada beberapa rencana saya ke depan. Yang pertama itu Pak Ronald, kami di sekolah itu ingin atau akan melaksanakan itu kegiatan atau pelatihan Pak Ronald, pelatihan guru-guru. Jadi di pelatihan itu Pak Ronald, saya memfokuskan bagaimana materi-materinya itu terkait dengan bagaimana cara pembuatan media pembelajaran yang interaktif, yang menarik, kemudian bagaimana juga membuat modul-modul ajar yang berdiferensiasi. Eh, Pokoknya yang seperti itu yang bisa membangkitkan semangat siswa saya untuk belajar kembali. Jadi itu sudah ada di pikiran saya. Kemudian yang kedua yang saya ingin laksanakan atau rencanakan ke depan ini Pak Ronald, saya ingin mungkin ya mentoring ya, pendampingan atau mentoring kepada rekan-rekan guru di sekolah, terutama rekan-rekan guru ini yang mungkin dari segi umur itu sudah apa istilahnya ya, sudah mulai mau masuk masa pensiun, karena saya lihat ini Pak Ronald di sekolah saya kan rata-rata banyak yang umur-umur segitu, dan ini yang banyak tidak menggunakan media-media pembelajarannya itu Pak Ronald, masih pembelajaran konvensional itu Pak Ronald. Itu rencana saya Pak. Oh ya Pak, tadi Kak
sempat ini menarik Pak, mengadakan pelatihan, kemudian juga guru-gurunya pada kayak agak mau pensiun. Nah kira-kira kan Bapak ini kan sudah mau mengadakan pelatihan, nah bagaimana kira-kira Bapak mengajak ini yang guru-guru yang mau pensiun ini Pak, dan akhirnya ini guru yang mau pensiun ini punya motivasi untuk misalnya kita seperti Bapak tadi kayak membuat media pembelajaran, kira-kira bagaimana cara memotivasi Bapak sehingga semua itu yang kita bilang guru-guru yang ini kayak punya antusias untuk ini Pak, membuat media pembelajaran yang bervariasi begitu Pak. Oh iya Pak Ronald, ini juga saya pikir kayak gitu sebenarnya Pak Ronald. Kira-kira kalau saya buat media apa pelatihan sama guru-guru ini bagaimana eh, memotivasi teman guru ini yang tadi yang saya katakan Pak Ronald sudah mau pensiun. Nah, itu sebenarnya jadi kepikiran juga Pak Ronald sama saya bagaimana caranya. Iya Pak. Kita tahu ya misalnya saya di sekolah kan masih ya mungkin dibandingkan dengan teman tadi ya jauh di bawahnya, jangan sampai ada perasaan-perasaan risih juga sebenarnya Pak Ronald, tapi saya Betul. sudah punya rencana Pak Ronald kerjasama dengan mungkin kepala sekolah Pak Ronald. Saya akan konsultasi sama kepala sekolah, kemudian mungkin pengawas juga saya akan libatkan Pak Ronald. Dan ini barangkali yang bisa membantu saya untuk memotivasi kembali teman-teman tadi yang agak kurang bersemangat untuk ikut pelatihan begitu Pak Ronald. Karena dia bilang, jangan mas saya ikut deh karena mau pensiun. Begitu semua istilahnya itu Pak Ronald. Betul, Jadi betul. itu rencana saya ke depan itu Pak. Masya Allah hebat sekali itu Pak. Ini sudah dicerita saja apa yang mau dilakukan ini sudah kayak merasa senang ini anunya Pak. Tindakan yang mau dilakukan. Ini baru inilah maksudnya baru perbincangan ini Pak. Belum pelaksanaan pelakon sudah pelaksanaan. Masya Allah sangat luar biasa. Nah, tadi kan saya tadi sempat kayak ada lagi kayak mengajak teman begitu Pak ya dalam membuat media pembelajaran. Kira-kira ini masalah yang Bapak hadapi kira-kira ada nggak sih kayak yang bisa membantu Bapak atau kayak untuk menghadapi masalah yang kita hadapi di sekolah itu misalnya kayak kan misalnya kan guru kan di sana kan sudah tua-tua dan mengajarnya juga monoton dan akhirnya peserta didiknya juga kayak kurang berminat untuk belajar. Ada nggak sih kayak orang yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan eh, masalah yang Bapak hadapi? Oh iya Pak. Jadi eh, di sekolah kami itu Pak Ronald ada beberapa yang tahun kemarin itu masuk P3K dan saya perhatikan ini dia agak-agak menguasai lah teknologi dan saya juga bisa minta bantuan itu Pak Ronald. Terutama eh, di apa istilahnya ya ke guru-guru yang agak kurang IT-nya Pak Ronald bisa mungkin didampingi untuk bagaimana caranya misalnya dia membuat media pembelajaran kemudian ya terutama lah slide-slide di misalnya di PowerPoint dan seterusnya Pak. Jadi yang saya juga ingin minta bantuan itu ke Pak Ronald ya teman-teman guru yang menurut saya yang ya pintarlah di IT dan bisa membuat media-media pembelajaran yang menarik itu Pak. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali itu, Pak. Nah, kira-kira selain yang kita sebutkan, misalnya kayak mengadakan mentoring, mengadakan pelatihan, melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah, ada nggak sih kayak tindakan tindakan lain lagi, Pak, untuk menyelesaikan hal-hal tersebut? Kira-kira kayak ada, misalnya di pikirannya kayak, saya harus melakukan seperti ini lagi. Seperti itu, Pak. Iya betul Pak Ronald. Jadi saya juga berencana ini ke depan merencanakan mungkin mengikutkan pelatihan ke teman-teman guru ya apalagi sekarang Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto itu banyak melakukan pelatihan-pelatihan di Makassar dan saya punya rencana seperti itu kalau misalnya kalau ada kegiatan di Dinas Pendidikan terkait dengan penyusunan media pembelajaran atau pelatihan tentang guru, saya akan prioritaskan itu Pak Ronald untuk mengirim atau mengutus teman-teman guru yang agak-agak kurang paham supaya dia bisa terbuka mungkin wawasannya, pikirannya, kemudian motivasinya barangkali bisa muncul kembali dari pelatihan itu Pak Ronald. Jadi saya berencana selain
melakukan pelatihan di sekolah, mentoring. Saya juga akan prioritaskan itu teman-teman guru ini untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di luar Pak baik itu di dinas pendidikan maupun lembaga-lembaga lain yang melakukan pelatihan itu Pak. Masya Allah sekali Pak, sudah kayak melibatkan semua yang ini yang berhubungan dengan pendidikan ya Pak Di. Sebenarnya saya ini penasaran sama kayak aninya Bapak. Kira-kira kayak sampai mau membuat pelatihan dilibatkan yang berhubungan dengan kayak pendidikan. Ini mungkin Pak, ada nggak sih kayak em, inovasi yang pernah kita buat di sekolah tak, dan akhirnya pada saat pembelajaran itu anak-anak menjadi kayak senang begitu Pak. Ada kayak motivasi begitu Pak, inovasi maksudnya Pak. Kayak kita membuat Oh iya inovasi pembelajaran yang baru dan akhirnya itu anak-anak kayak merasa senang dan kayak merasa minatnya untuk belajar semakin semangat begitu Pak. Ada gak sih kayak pernah inovasi begitu dan akhirnya inovasi itu yang kita bikin itu Pak, kalau misalnya ada eh, pasti kayak pikiran "Tah, saya harus bagi-bagi nih sama guru-guru saya nih, saya harus terapkan ini." Begitu Pak, ada nggak sih? iya betul, iya betul Pak Ronald. Saya semester lalu Pak Ronald itu membuat pembelajaran lewat aplikasi ya. Saya buat asesmen itu kuis itu mulai dari kuisisi saya kemudian Google Form dan saya lihat antusias anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugas itu meningkat Pak Ronald. Itu dari segi asesmen ya. Kemudian Asesnya Pak. dari segi media Pak Ronald, saya juga buat media di Canva, bagaimana membuat slide-slide di Canva, kemudian ada gambar-gambarnya, dan saya lihat anak-anak itu tertarik untuk melihat itu Pak Ronald, dan insya Allah ke depan juga saya akan sampaikan, dan saya sampaikan ke teman-teman Pak Ronald. Masalah itu ide yang bagus itu Pak, ide cemerlang itu Pak. Sudah apa namanya, istilahnya sudah tidak sabar lagi untuk kayak mau berbagi praktik baik kepada gurunya. Nah kira-kira Pak, pertanyaan terakhir karena waktunya juga singkat mepet Pak. Kira-kira kapan Bapak melakukan hal yang seperti itu, maksudnya tindakannya, aksi nyatanya? Kira-kira kapan itu Pak? Ya, insya Allah minggu depan ini Pak Ronald, saya akan mulai. Jadi yang pertama yang saya akan lakukan itu pendampingan, karena ini yang paling mungkin saya lakukan. Jadi pendampingan dulu, insya Allah hari Senin minggu depan itu saya sudah laksanakan Pak Ronald. Kemudian yang kedua terkait dengan pelatihan di sekolah-sekolah, itu saya sudah rencanakan itu kalau bukan di akhir bulan ini, di awal bulan Agustus. Kemudian terkait dengan yang ketiga tadi, pelatihan-pelatihan teman-teman guru di dinas pendidikan itu akan mengikut dengan kegiatan-kegiatan di dinas Pak Ronald. Tapi yang jelas yang pertama yang saya akan lakukan itu adalah pendampingan, dan saya akan lakukan di hari Senin depan itu Pak Ronald. Soalnya itu ide yang bagus itu, masalah sekali itu Pak. Nah kebetulan itu kita sudah lama, maksudnya kayak sudah waktunya sudah sedikit ini Pak, molor lagi waktunya ini untuk Iya kesepakatan Pak. kemarin Pak. Nah setelah kita berbincang-bincang begini, kira-kira bagaimana perasaan Bapak terkait dengan kita sudah bercerita tentang masalah yang kita hadapi? Nah kira-kira bagaimana perasaannya Pak? Iya, alhamdulillah Pak Ronald, saya agak ya lega sedikit ya dapat motivasi dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini saya bisa laksanakan ke depan. Yang jelas perasaan saya merasa plong begitu Pak Ronald. Artinya agak beban Alhamdulillah. pikiran saya terkait dengan kurangnya minat belajar siswa saya itu mulai saya bisa atasi Pak Ronald. Gitu Pak Ronald. Hmm, Masya Allah sekali Pak Di. Untuk apa namanya Pak? Mungkin hari ini mungkin cukup ya Pak. Nanti kita kalau misalnya ada waktu lagi Pak, waktu luang dan tidak sibuk untuk, maksudnya tidak sibuk Jaki, nanti kita lagi ketemu di luar Pak. Kita atur lagi jadwalnya. Siapa tahu ada lagi masalahnya Bapak yang bisa diceritakan atau berbagi atau bisa menginspirasi saya Pak. Itu mungkin bisa diatur Ya, jadwalnya Pak Pak. Di.